Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan analisa gold XAU USD mingguan ya, untuk tanggal 4 sampai 8 November 2024. Terlihat time frame daily market sedang bullish dengan dua candle terakhir warna merah, satu candle bearish engulfing yang sudah aktif dengan membentuk satu candle merah tapi tidak mampu break support 2725 ya. Tidak mampu break candle bearish 2725. Market bisa dikatakan akan meneruskan bearish bila break higher low di 2708, close di time frame 4 jam ya. Ini candle daily ya. Kita akan terus ke time frame 4 jam. Sebelum dilanjutkan, ada info ya, bahwa saya tergabung dalam komunitas trading di Telegram Clever Forex Expert Insight, di mana ada signal dan edukasi gratis. Bagi yang berminat silakan gabung gratis. Adresnya tertulis di sini, dan bila mana ada pertanyaan silakan tanya-tanya di admin ya. Oke, kita lanjutkan. Bila melihat time frame 4 jam secara SMC, kita akan mencari sell bila market break 2706 2708 di sini ya. Zonanya dengan harga terendah di bawah 2701. Jadi bila nanti candle 4 jamnya break, beginilah. Tapi ada wicknya begini, maka kita bisa mencari sell, bukan di sini ya, tapi di harga, mencari sell di harga tertinggi. Jadi kalau break di sini, kita nanti akan cari sell pada harga tertinggi. Jadi kemungkinan dia akan retrace ya, break retrace sampai nanti. Kalau bila ada tanda-tanda bullish di atas, tanda-tanda bearish di atas, baru kita bisa sell. Itu harga yang terbaik ya. Jadi sebelum harga mencapai, sebelum harga ngebreak 2708, maka kita masih bisa buy ya. Jadi sebelum market mencapai ngebreak 2708, maka kita bisa buy bila ada tanda-tanda bullish pada area support yang sudah saya tandai ini. Bila di support ini ada tanda-tanda bullish, ada konfirmasi, maka bisa di gas buy. Tapi sebelum Anda buy, pertimbangkan hal ini ya.
sesuai COT data yang dirilis Selasa minggu kemarin. COT ini rilisnya setiap hari Selasa ya. Di sini terlihat market maker telah mengurangi buy dan menambah sell, selaras dengan dua candle yang terbentuk hari Kamis dan Jumat. Apakah ini menandakan market akan bearish? Belum tentu. Kita sebagai technical trader tidak akan percaya dengan data fundamental semata tanpa ada data fakta market yang terbentuk. Jadi nanti bila market yang terbentuk sesuai dengan COT data ini, di mana data break 2708 di H4 dan membentuk harga terendah di bawah 2701, maka kita akan mencari sell pada harga tertinggi. Bila nanti ini kan ada bos, bila ini marketnya ke sini ke bawah break, di sini ada CH ya. Nanti kalau ini candlenya sampai ke bawah, di sini ada CH, maka kita harapkan market akan retrace ke atas. Di atas ada tanda-tanda bearish, bisa kita sell gitu ya. Kemudian kita akan melihat berdasarkan volume. Di sini terlihat ada dua volume yang sangat besar, tapi sepertinya dia masih tidak, atau memang sengaja nggak ngebreak di higher low-nya ya, atau support yang pertama ini dan tidak ngebreak higher low, atau kemungkinan nanti pada saat news baru dia ngebreak, kita belum tahu. Jadi volume ini hanya sekedar profit taking atau tanda-tanda akan market akan meneruskan bearish, begitu ya. Ini kalau berdasarkan volume, memang candle terakhir pun masih merah ya. Ini kemarin kan penutupan bulan, jadi ngejar closing monthly ya. Ini kalau berdasarkan volume ya, candle masih bearish tapi tidak mampu break di higher low. Sekarang kita lihat berdasarkan garis trend yang terbentuk bahwa market saat ini telah membentuk bullish channeling dan ada dinamik support di sini juga ya. Ini jadi ada bullish channeling yang sudah dibentuk sangat lama, ini masif sekali, dan di sini ada dinamik support ya. Sebagai trader price action yang mempertimbangkan SNR dan trendline, maka mereka akan buy di sini nih. Di sini ada support, selama candle nggak ngebreak trendline dan support ini, maka dia akan buy dengan alasan karena harga masih di atas trendline, di atas support 2725, dan juga karena naruh SL nya ini cukup kecil dengan potensi
potensi TP bisa sampai ke atas ya. Potensi buy juga ada bila market tidak mampu ngebreak di area bawah atau garis bagian bawah bullish channeling ya. Bila market sampai di sini, maka bila nggak mampu ngebreak di 2708 sampai 2701 sampai di garis trendline ini, garis bawah bullish channeling ini, maka akan dilakukan buy karena candle belum break dan peletakan SL-nya dibanding potensi TP-nya ini area SL-nya tipis, potensi TP-nya tinggi ya, jadi sangat bagus untuk buy. Bila kita mempertimbangkan pivot level dan sekarang awal bulan, maka sesuai pivot monthly saat ini market masih berada di atas pivot monthly. Bila buy now, maka SL-nya harus di bawah pivot, kalau bisa di bawah higher low ya, di bawah higher low, di bawah 2708. Tapi bila equity-nya tipis, terbatas, maka tunggu market turun ya. Tunggu market turun. Bila tidak mampu break pivot, ada tanda-tanda bullish, bisa digas buy. Targetnya berapa? Ya R1 di 2822. Ini target monthly ya. Potensi TP-nya tinggi, SL-nya tipis. Ini kalau berdasarkan pivot monthly. Untuk news minggu depan, sangat memungkinkan market volatilitasnya sangat tinggi ya, karena ada election day dan Fed rate cut. Ini ya, ada election day hari tanggal 5 November ya, dan Federal Fund Rate Jumat tanggal 8. Jangan lupa jam 2 malam loh ini. Ini yang sangat memungkinkan market akan sangat volatile ya. Sesuai Fed Rate Monitor, di sini terlihat ya angkanya. Sesuai Fed Rate Monitor 95,6%, suku bunga akan dipotong menjadi 4,5 sampai 4,75% atau dipotong 25 sampai 50 basis poin. Kemungkinan bila hasilnya sama dengan September, ini hasilnya yang September kemarin ya, kemungkinan bila hasilnya sama dengan September, bahwa suku bunga dipotong 50 basis poin, maka hasilnya akan mirip ya. Tapi bila dipotong hanya 25 basis poin, kemungkinan naiknya tidak sebesar kemarin.
Tapi yang terpenting lihat struktur market sebelum news ya, apakah posisinya sudah break higher low atau belum. Bila sudah break, kemungkinan market akan naik tapi akan langsung turun untuk melanjutkan bearishnya. Jadi hati-hati ya untuk yang trading news, tangannya harus cepat, harus satset. Tapi kalau kurang satset biasanya ketarik ya, ketarik-tarik entry-nya kena SL. Hati-hati. Jadi pada saat news Federal Fund Rate ini sesuai data yang kemarin ya, ini marketnya bila dipotong 50 basis point naik, kemarin itu naik dari 2567 sampai 2600 ya, berarti sekitar 330 pips, lalu turun 530 pip. Ini market dalam keadaan bullish. Jadi kalau nanti sebelum news itu market sudah break low atau break higher low di 2708, kemungkinan naik dulu dan market akan meneruskan turun lagi, meneruskan bearishnya. Jadi kemungkinan bearishnya akan lebih panjang. Untuk geopolitik, perang antara Rusia, Ukraina, dan Iran, Israel berpotensi meluas dan berpotensi penggunaan senjata nuklir ya. Rusia dan Iran ini sama-sama sudah mengancam akan menggunakan senjata nuklir. Dengan pertimbangan hal ini, maka market akan tetap mempertahankan untuk menyimpan gold yang lebih aman daripada menyimpan dalam bentuk uang bila mana keadaan ekonominya chaos ya. Jadi akan lebih aman menyimpan gold yang merupakan aset safe haven. Jadi kesimpulannya, minggu depan market sangat volatile, maka sebaiknya gunakan lot kecil saja. Kita akan trading searah market. Bila market masih di atas 2708 sampai 2701, maka kita akan mencari buy pada harga terendah. Begitu ya. Jadi bila market itu masih di atas 2708 sampai 2701, maka kita akan mencari buy di sini yang harga yang terbaik ya. Bila di sini ada tanda-tanda buy, tanda-tanda bullish, bisa kita gas. Begitu ya. Tapi bila sudah break, maka kita akan mencari sell pada harga tertinggi. Karena market saat ini masih belum terbentuk, maka garis besarnya adalah kita bisa tarik Fibo. Kalau marketnya sudah break ya, break dari misalnya ini break di sini, maka kita tunggu market retrace. Kalau retrace ya, dan kita akan cari tanda-tanda sell di sini nih. Potensinya di mana? Karena market ini belum terbentuk ya, kita bisa tarik Fibo dari, terlihat nanti bila ada tanda-tanda mau retrace bisa kita tarik, potensinya sampai di mana.
dia akan retrace biasanya sampai dari mulai dari potensinya ya, dari golden ratio sampai OB. Kalau ini break, jadi nanti bila mana sampai mulai dari golden ratio 0,618 sampai area OB, bila ada tanda-tanda bearish bisa langsung digas ya, begitu ya. Sampai di sini analisa kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata, dan bila ada pertanyaan atau pendapat berbeda silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.